Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman semuanya kita hanya cerita saja ya. Cerita tentang penanganan saraf kejepit ya. Saraf kejepit. Kemudian saraf kejepitnya itu dipotong terus dimasukkan pen. Nah, setelah itu terjadi artinya lukanya sulit sembuh, begitu ya. Jadi begini teman-teman semuanya, belum lama ini kan saya diajak oleh guru besar saya itu untuk menangani gagal ginjal, pertamanya menangani penyakit gagal ginjal yang punya rumah sakit ibu dan anak di Jakarta ya. Alamatnya itu ya, nanti alamatnya kita kasih tahu alamatnya di mana. Kemudian alhamdulillah kasus itu selesai. Nah, setelah itu kita diundang ini. Oh, bukan. Begini. Kemudian kita menangani penyakit, ada salah satu orang kaya di daerah Purwokerto ya. Terus anaknya itu kerja di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jogja. Anaknya perempuan ya, kemudian menikah, punya suami itu juga dokter juga. Kemudian di dalam keluarga itu banyak yang terjadi penyakit stroke. Ada yang stroke juga pada waktu itu. Ada juga penanganan tulang belakang ya, tulang belakang itu permasalahan skoliosis ya, yang keluarganya itu dulu tinggal di New Zealand. Kemudian ada beberapa kasus yang berat-berat itu di dalam keluarga itu. Nah, alhamdulillah saya diajak oleh guru besar saya ke sana untuk menangani permasalahannya. Alhamdulillah Pak, semuanya itu dikasih Allah kesembuhan. Kemudian karena itu ada salah satu informasi itu bahwa kita menangani tulang di daerah situ. Nah, inilah. Nah, kemudian kita diundang oleh bapak-bapak yang kerjanya itu salah satu masinis di Jawa Tengah. Ya, salah satu masinis kereta api di Jawa Tengah, jurusan Surabaya Jakarta. Ya. Ini ceritanya begini. Ya, gimana ya bahasanya ya. Artinya pada satu waktu itu kan bapak itu hanya punya anak satu lah, ceritanya hanya punya anak satu laki-laki. Kemudian karena dia saking sayangnya, atau keluarga itu saking sayangnya sama anak ini, kemudian semua permintaannya dituruti semua. Nah, yang terakhir ini anaknya kan sudah kuliah di semester 4 kalau nggak salah pada waktu itu.
Jadi anaknya itu minta motor. Motornya motor yang gede itu. Motor yang gede ya. Tapi karena orang tuanya saking sayangnya itu dibelikanlah motor yang gede sama anaknya. Tapi yang namanya anak ya, akhirnya balap-balapan terus. Pada satu waktu dia nabrak mobil. Setelah nabrak mobil, kemudian kecelakaan, ya. Terus dia tidak sadarkan diri di tempat. Setelah itu dia ditolong orang, terus dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu salah satu rumah sakit di Jawa Tengah, ya. Nah, setelah itu dipasanglah tulang belakangnya, ya, dipasanglah pen, semua itu sudah dibedah tuh, dipasang pen. Setelah itu diselesai, terus nginap beberapa minggu di situ di rumah sakit, kemudian dipulangin, ya. Nah, disitulah kita cerita. Terus pada waktu itu begini, berapa sih Bapak biayanya gitu? Ini notanya Mas. Kalau nggak salah pada waktu itu biayanya saja sekitar 35 jutaan ya pada waktu itu. Kemudian saya lihat, ada masalah lagi enggak? Ini loh Mas foto ronsennya, katanya. Setelah saya cek nih, oh berarti ada permasalahan di tulang belakang. Nah, terus kemudian saya hitung kemarin itu, ada 14 tulang dari belakang ya. 14 tulang itu dari belakang itu yang dilewati oleh pisau itu, artinya pembedahan itu. Kemudian jahitannya itu setelah itu kan dijahit itu sudah hampir lebih kurang 3 minggu itu baru 2 atau 3 tulang yang baru baik itunya, artinya baru kering ya. Selain itu kira-kira lebih kurang 10 tulang lagi itu masih basah. Lukanya masih basah dan kemudian itu keluar seperti nanah dari dalam. Kemudian saya ke sana sama guru saya. Terus dicek ininya, dicek ronsennya. Oh, berarti ini kalau ronsennya begini, kira-kira nih pasien ini pas pada waktu itu dia lagi nabrak itu, terus dia jatuh terduduk. Gambaran kita begitu, karena apa? Karena kita lihat di antara tulang belakang itu sambungannya ke tulang ekor itu, agak di bawahnya sedikit itu retak, agak amblas ke bawah. Biasanya begini, biasanya kan kita menangani tulang itu, permasalahan tulang belakang ya. Kita biasanya menangani kadang 1 kali penanganan biasanya sudah selesai. Kadang 2 kali, kadang 3 kali gitu loh. Tapi jaranglah kita menangani tulang itu sampai 5 kali penanganan, jarang. Paling 2 kali, 3 kali biasanya sudah selesai. Yang kaitannya dengan tulang belakang, permasalahan yang ada di tulang belakang ya. Pada waktu itu kan kita diundang ke sana, jadi begini, setelah dicek, oh ini amblas tulangnya. Artinya kita juga tidak bisa mengotak-ngatik tulang itu bagaimana dia biar bisa kembali lagi seperti ke awal ya. Karena apa? Karena kita juga agak khawatir ketika kita menggerakkan tulang belakangnya terlalu keras sedikit atau apa bahasanya, terlalu digoyang, kita takut patah, akhirnya juga tidak bisa. Artinya kita takutkan itu cacat seumur hidup. Karena apa? Pada waktu itu kondisi pasien itu kan dari perut ke bawah itu mati semua. Artinya dari tulang belakang sampai ke kaki itu mati semua. Karena apa? Karena memang pembedahannya di situ. Jadi kita juga kesulitan itu tidak bisa
mengkotak-katik tulang belakang itu. Jadi ketika digeser sedikit badannya itu kita takut justru tambah parah karena memang tulang belakang itu amblas di area tulang ekor itu. Jadi begini. Jadi guru saya ngomong begini, tuh lihat tuh ininya lukanya tuh gitu. Ya saya lihat Pak, saya bilangin. Coba. Oh ini ada 12 tulang ini, lebih kurang 10-an lah ya, lebih kurang 10 tulang ini yang jahitannya belum nutup. Tapi sudah diobati lebih kurang 3 minggu sampai 4 mingguan. Dan luka itu mengeluarkan nanah, begitu bahasanya ya. Jadi saya bilangin, Bu, apa katanya? Ini kok begini lukanya? Iya, udah lebih kurang 4 minggu Mas setelah minum obat itu, ini belum sembuh. Tapi yang ada 3 jahitan yang dari atas ini sudah sembuh katanya. Saya lihat, oh ya sudah. Saya bilangin, ini Bu, sebenarnya begini, kalau ibu berkenan dengan kondisi si pasien ini dengan begini, ada pelukaan begini di belakang kan sulit kalau dibolak-balik badannya, iya. Gitu. Kalau ibu mau, ada obat kita yang tepat untuk mengatasi kasus ini. Insya Allah nanti belum habis 1 botol itu nanti insya Allah luka ini sudah sembuh gitu. Udah rapat lagi lah gitu. Oh ya sudah Mas, saya mau gitu. Nah, tapi coba tak cek dulu ya, ada permasalahan yang lain atau tidak gitu. Nah, pas saya cek ternyata sistem cernanya juga bermasalah. Jadi saya inisiatifnya itu saya satu macam obat itu mengobati sistem cernanya, yang satu macam itu untuk mengobati lukanya. Jadi pada waktu itu saya kasihlah pada waktu itu namanya obat ini ya, obat kalau nggak salah tuh obat untuk penguat perut kombinasi dengan hemostat. Jadi setelah itu, ya alhamdulillah setelah diminum obat itu baru sekitar 6 hari 6 hari itu luka yang kira-kira 11 tulang itu, 10 tulang itu nutup semua. Kemudian kering bekas jahitannya ya. Nah, karena apa? Saya tahu persis itu kan karena hampir tiap hari saya ke sana untuk menemani guru saya. Karena biasanya guru saya itu juga menangani tulang itu paling 2 kali penanganan, 3 kali penanganan biasanya sih sudah selesai. Tetapi karena ini tulangnya begitu amblasnya masuk ke dalamnya, kalau nggak salah itu penanganan itu membaik itu 1 bulan. Baru bisa kakinya diangkat, ya, angkat kaki kanan, angkat kaki kiri, bisa miring kanan, bisa miring kiri, baru begitu. Nah, setelah itu ditangani oleh guru saya juga 1 bulan ke depan lagi itu bisa duduk. Nah, kemudian ditangani lagi 1 bulan lagi, dari duduk itu bisa berdiri. Begitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman semuanya, yang ingin saya ceritakan sebenarnya di sini, untuk penanganan tulang belakang alhamdulillah itu kita sudah hampir 7 tahun ke belakang ini kita menangani itu juga. Kemudian untuk menangani luka itu memang kita punya obat khusus untuk menangani luka itu. Kemudian kita juga punya obat untuk menyatukan tulang-tulang yang sudah retak. Dan satu lagi, ini memang pembahasan ini kan saya hanya cerita saja ya.
Jadi kalau teman-teman nanti kepengen tahu persis bagaimana caranya kita berbicara tentang luka, maka nanti pembahasan ini akan kita bahas nanti ketika kita membahas tentang darah. Ya, ketika kita nanti membahas tentang darah, kan kita akan membahas tentang eritosit, leukosit, trombosit. Kemudian kita juga nanti akan membahas basofil, neurofil, dan eosinofil. Kemudian kita juga akan membahas limfosit B, limfosit T, dan seterusnya. Tetapi biasanya khusus untuk luka, biasanya kaitannya itu dengan seperti basofil ya, neurofil, eosinofil itu. Kemudian biasanya kaitannya dengan trombosit ya, yang kaitannya dengan luka ya secara langsung. Kemudian yang kaitannya dengan fibrin. Tetapi insya Allah untuk khusus pembahasan luka nanti kita akan bahas ketika kita membahas tentang darah. Jadi ini kita hanya cerita saja bagaimana caranya untuk mempercepat luka itu sembuh. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini tentang mengobati luka ya, luka yang disebabkan karena pembedahan di tulang belakang itu artinya dipasang pen, kemudian luka itu sulit sembuh. Ya. Jadi insya Allah sampai di sini dulu teman-teman semuanya pembahasan kita. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.